kita sebagai branding agency, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita membuka diri, bagaimana caranya kita memberikan peluang kepada klien untuk bisa lebih terbuka ke kita juga. Yeah. Itu yang menciptakan ruang ketika bisa komunikasi terhadap desain itu berjalan lancar. Dozers, kembali lagi bersama saya Junior Sumantri dan saya nggak sendiri. Kali ini kita ngebooking waktu dari guru besar kami. Udah kelihatan, udah kedengeran tuh ya ketawanya. Jadi ini very special karena emang untuk nyari waktunya Pak Charles ini memang agak susah. Kita perkenalkan, di sini ada Charles apa, bro? Charles. Nanti kalau kasih kepanjangan self claim namanya. Oh, self claim. Oke. Makasih banget bro udah ngeluangin waktu di sini. Gue menantikan saat ini karena gue pengen bercanda-bercanda sih sama lo. Thank you. Iya. Okay. Jadi dari kemarin tuh Dozers. Jadi kalau yang belum tahu Dozers Pak Charles. Pak Charles. Charles adalah partner dari Mario Utama. Dan gue juga berteman lama udah 20 tahun. Mungkin jangan bilang partner Mario Utama ya, nanti kesannya beda tuh ya. Oh, iya. Partner dari Ruby Cube Kreatif gitu. Iya, partner Ruby Cube. Itu harus ditegaskan tuh. Udah kelihatan tuh ya. Kalau memang Charles tuh orangnya very detail. Jadi buka catatan kalian lagi, catat topik hari ini. Gini emang ya kalau gue sama Charles emang kebanyakan ketawa emang walaupun banyak project. Dan kita tahu nih nanti aja masih ada meeting lagi ya jam berapa ini setelah podcast ini, weekend aja masih meeting nih guys. Jadi happy weekend buat semuanya. Di sini kalian bisa menemukan segala bentuk kreatif dan insights dari business owner juga. Nah kita akan ngomongin apa nih sebenarnya sama Charles. Tapi yang pengen highlight dari tadi adalah gue pengen makasih banget atas waktu lo di sini. Ya. Karena ini juga sangat berharga sekali. Terharu ya. Terhura gue. Kita ini dulu bro. Gue pengen waktu itu kan gue udah nonton. Ya. Very insightful. Ya, thank you. Ya mungkin yang Dozers yang di sini gue baru hadir ya bersama kalian ini. Pengen tahu juga selama ini tuh longevity ya topiknya sebenarnya. Gimana tuh 17 tahun ini bertahan di industri kreatif di Ruby Cube Kreatif ini bagaimana tuh? Jadi yang pengen kita tanya adalah banyak bisnis tuh emang banyak bisnis tapi bertahan cuman sebentar bro. Ini ada resepinya apa gitu? Apakah lu nih ingredient utamanya? Bukan, pastinya bukan. Jadi apa dong? Mungkin kalau mau dipertegas namanya industri kreatif itu bisa dibilang nggak bisa dipungkiri ya, industri kreatif itu termasuk industri yang cukup brutal. Brutal di sini adalah cukup fluktuatif dan dinamik perubahan dan juga perkembangannya. Contoh, kita diperhadapkan dengan software yang terus update mungkin tiap bulan. Gila ya. Itu kalau kita masih ngomongin soal tools ya. Belum lagi kita bicara mengenai social media, perubahan tren. Secara nggak langsung sebenarnya kalau kita sadarin, sosial media itu mengalami perubahan setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Ada siklusnya. Dan setiap 6 bulan itu kita masih lihat perubahannya, changingnya ke arah mana. Bukan cuma pada saat dia berubahnya. Tapi pada saat dia berubah, kita juga mesti lihat ke depannya arahnya seperti apa. Itu kita mesti prediksi. Jadi sebenarnya kalau dibilang mengenai longevity-nya, bagaimana 17 tahun bisa bertahan, sebenarnya kita lebih berpikirnya tuh kalau di Ruby Cube khususnya, kita tuh nggak berpikir desain itu sebagai sebuah aspek visual only. Banyak mungkin company yang berpikir segala sesuatunya diukur berdasarkan desain dan visual, only visual. Tapi kita berpikirnya tuh lebih dari itu, kita berpikir secara strategik. Karena apa yang kita build ini bukan cuma sekedar visual, tapi plus adalah dampak secara visual plus dampak kepada bisnis. Jadi yang kita pikirkan tuh sampai sejauh itu, dan kita juga selalu berharap ketika kita mendevelop sebuah desain itu akan punya impact yang lebih untuk klien kita. Dalam artian kita nggak cuma pikir desain itu terbatas karena biayanya mahal dan yang lain-lain. Sebenarnya ketika bicara desain strategi ini kita bicara mengenai bagaimana desain itu bisa sustain
Dalam artian banyak company mungkin nggak perlu disebut lah ya, company apapun lah intinya lah ya. Apapun. Karena sebenarnya nggak cuma di desain doang. Yang kita lihat adalah kesuksesan sebuah company itu tergantung dari plannya juga, strategi di depan. Strategi awal gitu. Strategi awal. Karena banyak orang yang melihat ketika mereka konsentrasinya adalah kepada end result, which is adalah visual. Sometimes visual itu terlihatnya oke, gue bayar segini dapat segini. Tapi sebenarnya yang dibayar mahal tuh bukan biaya tentang itunya. Adalah kalau kita berpikirnya ketika kita membuat desain, kita bicara bagaimana kita bisa multiply the revenue actually. Jadi ketika desain itu gagal, sebenarnya itu yang membuat jadi mahal. Tapi desain gagal itu kebanyakan orang lihat adalah karena end resultnya. Tapi sebenarnya dia tidak melihat ke belakang. Sebenarnya gagal itu karena plan di depannya tidak matang. Penyusunan tidak matang. Itu yang dilangkahi lah dalam artian. Nah, di Ruby Cube yang membuat kita bisa sampai sejauh ini itu dikarenakan memang kita selalu menitik beratkan, kita nggak pernah bilang, oh gagal karena visual, enggak. Semua kita harus selalu lihat balik lagi, apakah plan kita sudah sesuai, apakah plan kita sudah benar, dan itu juga yang membedakan kita dengan banyak company lainnya. Gitu. Ya mungkin terlihatnya agak sedikit kaku atau mungkin terlihat sedikit ribet, but itu yang menjadi akar permasalahan sebenarnya. Itu yang kita address, yang mungkin orang justru merasa ribet, itu menurut kita yang penting. Nah itu yang seringkali membuat kita akhirnya bisa berjalan lebih lama lah dalam artian seperti itu untuk setiap project dalam artian ya kurang lebih seperti itu sih ya alasan singkatnya ya. Sebenarnya banyak juga yang nggak diketahui oleh konsumen karena tidak teredukasi sebenarnya gitu ya. Sebenarnya bukan teredukasi, karena kalau misalnya kita bilang secara business owner atau mungkin dari klien, mereka pasti punya objektifnya sendiri. That's why mereka datang ke kita as a brand consultant kan di sini kan kita yang memberikan mereka arahan. Nah justru kita mengingatkan ke mereka sebenarnya ada part yang mereka lupa sebelum mereka bicara mengenai bagaimana income-nya dapat atau mungkin return-nya seperti apa, dari dampak ininya seperti apa, dari visual bisa menghasilkan apa, ya kan? Di luar dari itu banyak sebenarnya perlu dipikirkan adalah before-nya. Apa tuh? Gimana before maksudnya? Ya, tadi kayak misalnya plan, strategi. Sebenarnya paling gampang. Yang sering banget dilupakan adalah ketika kita bicara desain, itu nggak bicara tentang visual. Kita bicara mengenai bagaimana mengolah emosional, mengolah rasa kita bilangnya, ya kan? Karena bicara branding itu bukan tentang apa yang kamu bilang sendiri itu bisa, tapi tentang apa yang orang lain katakan tuh bisa. Gitu loh. Jadi ketika bicara tentang desain, sebenarnya kita mengolah emosionalnya orang, kita olah menjadi sebuah visual. Kita mengolah mengenai apa sih yang jadi preferensi dari market, apa sih, mungkin kita nggak bicara tren ya, karena kalau misalnya kita bicara bisnis apapun itu, kita bicara tren, itu something yang short term. Ya kan. Nah kita bicara mengenai bagaimana kita bisa mengolah itu menjadi sebuah yang konsisten ke depannya, menjadi guideline. Dan kita mengolah desain itu bukan cuma sekedar tren hari ini kita buat desain, nanti tahun depan kita ganti. Enggak. Karena ketika kita bicara mengenai desain dan kita bicara mengenai branding, banyak orang menyamakan itu. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Branding itu bicara about long term. Kita nggak bicara campaign, kita nggak bicara mengenai iklan, promosional, dan yang lain-lain. Bukan logo itu cuman kayak small part from branding. Gitu. Branding itu luas banget, dan branding itu harus bisa diukur secara jangka panjang. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau bisa kita. Nah maksud gue adalah gini, lo kan punya pesan. Menurut gue pesan ini nggak semuanya konsumen punya objektif yang sama. Ya kan. Nah pesannya ini yang makanya tadi ada kata-kata edukasi ataupun lo memberikan informasi gitu ya. Nah ini bagaimana pada akhirnya gue yakin nggak 100% semua klien lo tuh tahu tentang branding. Betul. Tapi saat mereka masuk ke dalam ranahnya Ruby Cube ya, expertise-nya, dan lo memberikan informasi itu, mereka teredukasi. Oh, ternyata bukan hanya logo ya, gitu, misalkan. Betul. Gitu kan. Nah ini pasti ada yang come and go lah, gitu. Ada yang bisa menerima, ada yang enggak juga. Betul. Tapi yang sefrekuensi udah pasti bisa langsung menjalankan. Nah ini berarti kan
pasti harus ada kejelasan di awalnya gitu bahwa ini strategi core-nya nih. Kalau lu nggak masuk dari sini, berarti kurang lebih lu tidak akan bisa sustain lah. Bisa dibilang gitu nggak? Bisa yes, bisa no. Bisa no ya, oke. Mungkin kalau menjawab setiap klien apakah mereka memang ada yang teredukasi tentang branding atau enggak, bisa dijawab iya. Sebenarnya kalau di Ruby Cube itu kita juga tidak berusaha namanya untuk selalu bilang, oh kalian tuh semua mesti ngerti tentang branding ya, baru bisa hire Ruby Cube gitu kan. Sebenarnya buat kita justru tugasnya kita adalah kita yang mengerti tentang branding. Ketika kita melakukan interview kepada klien kita, di situ sebenarnya kita nggak cuman bicara mengenai project yang kita ambil. Benar. Kita juga bicara bagaimana memahami secara psikologinya dari klien seperti apa. Mungkin kita tahu nih, oh klien seperti ini, mungkin kalau kita paksa untuk ngerti tentang branding, dia malah akan neglect. Iya. Ada yang seperti itu. Ada yang misalnya contoh, justru dia pengennya diedukasi tentang branding lebih banyak. Jadi dia tahu apa yang bakal kita kerjakan. Iya, banyak tipe lah ya. Banyak tipe. Jadi sebenarnya adalah tugas kita justru adalah bagaimana caranya untuk memahami situasi dan kondisi itu, kemudian kita menerjemahkan jadi strategi komunikasi yang baik, menyampaikannya tanpa kita harus menggurui. Nah, itu sebenarnya strategi. Ini kalau misalkan Dozer perhatiin ya kata-kata sebelumnya tuh terkesan itu very elegant, terkesan gampang ya, tapi itu butuh effort teamwork yang satu frekuensi itu. Itu bener gak? Itu butuh, karena bisa dibilang project kita di sini tidak pernah namanya sistem templating ketika kita bicara atau komunikasi dengan klien. Every client pasti datang dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Mau dibilang something yang negatif or positif, kita juga sebagai part of agency, kita pasti punya sisi yang sama. Jadi di sini tuh sikap saling menjaga trust dan saling menghargai itu yang paling penting sebenarnya. Maka dari awal, kembali lagi, kita sebagai branding agency, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita membuka diri, bagaimana caranya kita memberikan peluang kepada klien untuk bisa lebih terbuka ke kita juga. Itu yang menciptakan ruang ketika bisa komunikasi terhadap desain itu berjalan lancar. Karena branding itu nggak bisa dibangun cuma dari satu pihak. Kalau satu pihak tertutup, dia menyampaikan sesuatu tidak clear ke kita, dampaknya akan lebih panjang. Makanya kenapa dibilang desain itu kalau mungkin gini, yang salah ketika kita bicara mengenai desain, mungkin kebanyakan dari pelaku bisnis adalah desain itu semua tentang biaya. Itu salah. Gimana tuh? Ya, justru desain ketika dibilang itu tentang semua biaya, salah. Karena apa? Kalau sampai desain itu semua tentang biaya, berarti kan kita bicara tentang production atau yang lain-lain kan. Sebenarnya yang membuat jadi mahal adalah ketika itu salah. Semakin banyak salahnya, semakin banyak juga proses yang mesti kita laluin. Itu yang membuat jadi mahal. Nanti pada saat cetak lah, kontras yang lain-lain, bagaimana strategi marketing kita bisa ngulang lagi. Nah, makanya kenapa kita tuh di sini selalu maunya, kalau dalam proses kita nggak mau ngomongin langsung ke visual. Kita tuh tujuannya, bahkan nanti strategi ke tahun depan pun, kita pengennya adalah kita memperkuat di bagian depan ini. Bagaimana komunikasi plan itu semua di-clearin dulu tanpa kita bicara tentang visual. Bagaimana caranya kita buat susunan rangkaian flow alur dokumentasi yang rapi sehingga dua belah pihak itu clear dan itu yang bisa membuat terciptanya branding itu benar-benar kuat. Karena contoh ya, kayak kita bicara brand-brand besar di luar sana, gue yakin banget nggak ada brand besar di luar sana yang dikerjakan secara sembarangan. Pasti. Nggak ada. Banyak mungkin klien besar kayak contoh lah kita ambil brand Coca-Cola lah yang lain-lain, pasti mereka hire company besar. Contoh saya sebut aja kayak Lender lah atau mungkin apalah yang lain-lain di luar sana yang internasional lah. Banyak gitu saya sebut. Mereka pasti yang dinilai pertama itu adalah konsistensi sama dia punya bagaimana keteraturan sistem kerjanya mereka. Yang dinilai itu bagaimana mereka bisa membuat rangkaian presentasi yang ketika mereka present juga tidak bertele-tele, langsung kepada poinnya. Jadi kita tuh kerja branding, kita juga selalu berusaha tidak pengen menerka-nerka.
Tapi nggak bisa kalau menerka-nerka itu tanpa ada komunikasi secara jelas. Iya. Gitu. Dan Bukannya- data secara Ya. jelas juga. Ya, mungkin persepsi yang suka salahnya adalah ketika kita bicara mengenai kita pengen dapat informasi yang lebih jelas, itu disangka kok jadinya gue yang mikir, kok jadinya mesti gue yang dikte. Enggak. Itu Sebenarnya lo tujuannya- kerjakan buat lo lagi gitu. Ya, sebenarnya adalah kita meminta brief atau mungkin kita minta gambaran besarnya. Kita juga nggak minta untuk detail. Nah, tapi ketika dapat itu, nah baru dari situ kita olah. Karena jujur aja sering banget kejadian dalam artian tuh nggak cuman di sini ya kan, ketika salah pada saat penyampaian itu bisa efeknya kemana-mana. Dan Hasil itu akhir jadi kerugiannya tidak hanya dari segi kita, klien juga rugi, kita juga rugi. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang kalau menurut gue sendiri itu yang mungkin apa ya bisa dibilang ya harusnya dilakukan. Oke. Gitulah kurang lebih. Seharusnya dilakukan. Seharusnya dilakukan. Meskipun memang yang tadi bilang masalah teredukasi dan lain-lain, sebenarnya gue di sini sebagai brand consultant, gue juga tidak ingin bicara mengenai bagaimana kita harus mengedukasi kepada klien, karena kesannya jadi sepertinya seakan-akan kayak klien tidak tahu apa-apa. Sebenarnya mereka tahu. Gitu. Sebenarnya klien itu mengerti. Cuman kadang-kadang mereka tidak menemukan orang yang bisa diajak bicara ketika dia sudah dapat nih, klik nih, ya kan. Kadang bahasa mereka itu mereka nggak ngerti mengutarakan, tapi ketika orang itu sudah mengerti, bahkan dia ngomong apapun, udah paham deh. Mungkin cara dia seperti itu ngomongnya, gue paham deh, ini ke sini. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke dua belah pihak, bagaimana juga dari sisi konsultan bisa memahami cara dia bicara, karena setiap orang beda-beda. Gak bisa kita paksakan sama. Jadi tidak bisa memposisikan diri lo lebih tinggi, tapi seharusnya sama gitu ya. Betul. Sama dan juga memberikan informasi dan data yang sesuai untuk kedua belah pihak. Betul. Jatuhnya gitu ya. Betul. Dan disitulah saat itu terjadi longevity-nya ada. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi makanya juga Rubike bertahan Betul. selama ini gitu Betul. ya. Betul. Ya. Oke. Tapi menarik banget nih tentang desain. Lo tadi statementnya juga kalau misalkan tentang desain, hanya tentang desain itu bisa jadi lebih mahal tadi lo bilang kan. Betul. Sebenarnya kalau tidak ada riset di awalnya gitu ya. Ya. Nah ini gue pengen ngomongin design values nih Charles. Jadi sebenarnya design values ini adalah pondasi brand atau bukan? Sorry, gimana? Design values. Design values. Iya. Apakah itu sebuah fondasi? pondasi sebuah brand? Design values ya. Design values itu bisa dikatakan sebagai fondasi, tapi sebenarnya fondasi dasar sebuah desain itu apa ya bisa dibilang ya? Justru kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau mungkin nggak bisa yang kita pegang. Wah gimana Fondasi tuh? desain itu. Fondasi desain. Karena gini, ketika kita bicara desain, mungkin banyak orang tuh awam ketika ngomong desain itu artinya sesuatu yang bisa kita nikmati secara estetik. Benar nggak? Sesuatu yang bisa kita ukur bagus atau jelek. Iya, Benar iya nggak? setuju. Tapi sebenarnya desain itu tentang emosional tadi yang gue sampaikan. Iya. Di sini kita bicara desain tidak hanya bicara mengenai visual atau estetik. Kita bicara mengenai bagaimana kita build naratif, narasi. Karena desain yang sukses itu harus dibangun dari pemahaman tentang emosional dan juga narasi yang tepat. Gitu. Jadi kenapa tadi gue sempat sampaikan desain value apakah itu fondasi? Ya fondasi itu supposed to be sesuatu yang tidak bisa kita lihat justru. Betul. Contoh. Tidak tampak lah ya. Contoh. Bisa aja kita dapat project nih. Bangun hotel. Tapi ukuran hotelnya cuma 4x4 meter. Menurut you possible nggak? Enggak. Possible. Possible. Hotel nih. Hotel. Oke. 4x4. Kalau di tangan orang yang mungkin dia bisa berpikir secara emosionalnya, dia nggak akan bangun hotel yang seperti biasa. 4x4 itu bisa jadi sesuatu yang unik. Oke. Karena branding itu, desain itu, semua tentang rasa, tentang feeling yang kita bangun, koneksinya antara ruang sama si user. Kesensitifan terhadap sebuah ruang gitu. Iya.
Branding mau secantik apapun hotelnya bintang 5 dia tingkatnya sampai 100 tingkat. Tapi kalau visual atau tempatnya tidak menggambarkan feeling, mencerminkan bagaimana orang mau stay lama di situ, orang bagaimana dia mau duduk santai, ngopi sama temennya, ngobrol santai, bisa lebih terbuka, dapat inspirasi dan yang lain-lain. Itu yang kadang-kadang kelupaan. Jadi ketika tadi kita bangun 4x4 itu contoh hotel. Misalkan, Nggak mungkin ya, kedengarannya nggak possible. 4x4 hotel, harusnya hotel kan banyak kamar, ya kan? Bisa orang nginep, tapi bisa aja kita bicara mengenai bangun privacy, private time, mungkin kayak me time. Dia bisa jual dengan sesuatu yang berbeda, tapi dibalut dengan narasi yang bagus. Itu fondasi itu. Itu fondasi. Karena fondasi desain itu adalah feeling. Fondasi dasar itu adalah dari kepercayaan terhadap orang sama tempatnya atau brandnya. Nah itu yang nggak kelihatan. Betul. Dan kebanyakan orang berpikir desain, besoknya contoh, kalau kita berpikir desain bangun 4x4 meter, kita buat seperti kayak hotel. Ini kita bilang seperti kayak hotel. Kita berusaha kayak hotel. Tiba-tiba ada orang buat lagi nih 4x4. Dia buat desain yang lebih wow dengan harga yang lebih murah. Apa nggak mati? Tapi yang sesuatu yang nggak bisa dikejar adalah momennya, feelingnya, keterikatan emosional antara dia bangun narasi itu, orang nyampe, oh ternyata bener ya, feelingnya begini ya. Apa yang disampaikan tepat ya, konsisten ya. Nah, itu yang lebih mahal. Itu jauh lebih mahal daripada visual. Gitu. Jadi sebenarnya si brand ini yang tadi lo bilang ya, tidak tampak tapi mengikat orang-orang yang melihatnya. Betul. Gitu, secara tidak langsung gitu. Ya, jadi kayak membawa orang ketika brand itu bisa dikomunikasikan. Jadi gini, brand yang sukses atau desain yang sukses adalah bisa buat orang melekat kepada tempat itu secara emosional without trying. Itu desain yang sukses. Kalau dia masih mencoba, gue coba deh, gue usahakan deh supaya gue nyaman deh. Tapi contohnya apa Charles? Misalnya gue jadi ini juga ya, maksudnya gue ngerti tapi mungkin dozers ada yang belum nangkap gitu ya. Apa kira-kira contoh? Nggak apa-apa ya nyebut brand di sini, nggak apa-apa lah ya. Nanti ditit gitu ya. Anggaplah kita ada project satu yang cukup lumayan buat kita ya. Buat kita ini menjadi satu project kebanggaan. Kita mengerjakan buat projectnya Marriott. Tribute portfolio di Penang. Which is yang namanya Iconic Marjorie. Itu membangun brand itu tuh sebenarnya kita sebenarnya di sini sambil belajar waktu itu. Sini sambil belajar banyak banget hal-hal yang kita pelajarin. Kita mungkin ketika buat narasi, kebanyakan orang awam yang tidak mengerti tentang branding atau mungkin the real branding, kita cuma bicara kayak, warnanya begini, ini pakainya materialnya ini, ini tuh kursinya seperti ini. Padahal sebenarnya yang kita bangun tuh bukan itu. Ketika kita bicara mengenai contoh, kursinya itu harus untuk bisa isi grup. Nah, tapi cara menyampaikannya bukan tentang isi grupnya. Tapi contoh, comfort untuk bisa socialize, contoh. Nah, itu penyampaian-penyampaian yang kita sampaikan. Sebenarnya, jujur sih, ketika kita pas lihat hasil jadinya itu dibangun di situ, dan kita lihat beberapa foto dan juga beberapa bagaimana caranya mereka mengaplikasikannya dengan jadi real. Jujur apa yang disampaikan itu semua terbawa. Dari narasi yang kita bawa, sebenarnya narasinya panjang, kalau diceritain nggak cukup waktunya. Ya, cuman memang di situ bisa dibilang pada saat kita membuild project itu tuh kita sama sekali tidak bicara tentang visual. Sama sekali nggak. Visual itu kayak belakangan. Justru tau nggak, kita yang lama itu adalah kita bangun cerita. Cerita bagaimana Iconic Marjorie itu sebenarnya kan relate-nya sama peranakan. Iya. Tapi kan kalau kita bilang peranakan, kita udah kebayang ya peranakan tuh ya. Seperti warnanya turquoise, ya kan, warnanya pink, hijau, pakai bunga-bunga, ya kan. Tapi ini ada ceritanya. Ceritanya bagaimana sebuah hotel secara fiktifnya kita bangun itu adalah ini memberikan tribute kepada heritage-nya di Penang. Itu secara nggak langsung kita sedang membangun hotel
tapi sekaligus menjadi tonggak kayak landmark gitu loh. Iya, Kayak heritage. kayak gitu ya heritage sebenarnya di dalam situ. Dan ketika datang ke situ, kita lihat memang kelihatannya modern, tapi ketika nyampe pun lihat pun bener-bener feelingnya itu bukan cuman sekedar kayak hotel. Di situ tuh kita bisa lihat dari setiap apa yang ditaruh kayak pattern dan yang lain-lain itu semua punya cerita. Nah itu yang kita bilang tadi, bagaimana ketika kita duduk, sampai duduk sampai makan, sampai kita mungkin cium wangi aroma dari aromanya. hotelnya, sampai ke makanannya, itu dibangun dari sebuah cerita. Padahal itu bermula cuma dari sebuah cerita, narasi. Tapi dari narasi itu dikembangkan menjadi sebuah konsep yang benar-benar bisa diwujudkan secara nyata. Jadi seakan-akan kita masuk ke hotel itu, kita sedang menikmati perjalanan balik ke zaman dulu tentang masa peranakan itu ada jaya-jayanya di kota Penang itu, ya kan? Tapi dibalut dengan kita seakan-akan masuk ke dalam dunianya. Yes. Nah itu yang membuat sebuah desain atau branding itu unik. Lu sebenarnya kayak lagi bikin film ya sebenarnya. Iya. Orang jadi masuk ke dalam film itu gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kayak gimana ya? Bukan cuma film sih. Seperti kayak bukan cuma film. Apa Mungkin tuh? kalau kayak Narnia, tahu nggak Narnia? Iya. Nah, seperti kayak when you step in dari entrance-nya aja, ya udah disuguhkan dengan Berbagai banyak macam, visual yang kayaknya it bring back a nostalgia feeling lah, untuk kayak tadinya kita nggak tahu menjadi tahu, tadinya kita nggak ngerti how feeling zamannya itu seperti apa, dan kita nggak tahu tradisinya seperti apa, di situ jadi kita udah tahu. Nah itu yang membuat sebuah tempat itu baru dikatakan sebagai branding yang kuat. Oke. Kalau misalnya contoh kita waktu cuman buat ya udah kita buat visual yang cantik aja, yang penting tuh hotel bisa menjual, ya kan, signage cantik, ada pattern yang luar biasa detailnya, itu nggak akan kemana-mana. Karena lagi-lagi yang tidak bisa di-copy itu adalah ceritanya. Visual tuh bisa di-copy, pasti bisa dicuri, tapi cerita itu nggak akan pernah bisa dicuri. Bagaimana di-build sejarah panjangnya prosesnya itu nggak bisa dicuri. Oke. Gitu. Cuman mungkin ada kejadian juga ya, maksudnya beberapa orang yang mementingkan hanya visual Banyak. tanpa ada cerita di dalamnya, misalkan gitu. Mungkin jualnya lebih ke pricing point misalkan gitu. Ya terlihat juga nanti dari segi desainnya gitu ya. Iya. Tapi Cerminannya gitu ya. tapi nggak bisa dipungkiri ya. Orang yang mikirin visual only pun hasilnya juga bagus. Oh iya pastinya. Banyak. Sorry to say, kita di Ruby Cube kita nggak pernah mengklaim desain kita yang paling nomor 1. Nggak pernah. Desain mau lebih bagus daripada Ruby Cube, gue bisa bilang banyak. Tapi gue berani jamin 100%, desain yang punya soul, yang punya jiwa, nggak banyak. Kita bisa buat. Oke. Jadi kayak promosi ya. Wah gila. Itu perlu dijadiin potongan tuh langsung tuh. Nggak, tapi bener. Maksudnya gue selama menjalani mungkin karir gue selama 17 tahun, gue di Ruby Cube sudah hampir mau lebih dari 8 tahun. Gue bisa merasakan kok dari pertama banget mulai masuk ke dunia desain sampai ke saat ini, ketika desain itu dipakai hati ya ngerjainnya. Dan kita taruh benar-benar hati kita di situ dan taruh jiwa kita di situ. Ibarat kata itu branding juga akan kayak lebih bisa berkomunikasi dengan kita. Ibarat kata kayak branding itu kayak orang, kayak kalau gue tuh selalu ngajarin ke tim gue adalah treat branding itu kayak itu anak lu. Ya you have to take care anak lu itu. Kalau lu nggak take care, anak lu bisa jadi berandal, bisa jadi belangsakan, ya kan, bisa jadi mungkin dizolimi orang gitu kan di luar sana, ya kan, bisa dicemooh orang. Karena apa? Karena you sendiri nggak ngerti mengenai anak lu tuh siapa. Ketika anak lu dihina orang atau anak lu direndahkan orang, you bahkan tidak bisa menjelaskan why, kenapa kok bisa begitu. Nah itu yang gue selalu educate ke tim gue untuk selalu bilang, setiap project put your heart. Itu harus. Itu harus. Mau itu kecil, mau itu gede.
itu harus ada hatinya. Gitu. That's Nah, nice. itu sulit, bukan gampang, itu sulit karena orang bisa sampai get to that point itu butuh apa ya? Ya nurture lah ya. Ya butuh butuh pemahaman dan mindset yang cukup dewasa untuk itu. Dan nggak cepat pastinya ya. Iya, Iya. Langsung iya. iya betul. Betul, dan itu nggak cepat dan kita harus menghargai waktu itu sih. Betul. Waktu di mana kita nurture-nya juga. Sekarang kalau misalkan kita design value sudah ada, terus apa yang paling banyak disalahpahami? Ketika desain itu dipahami sebagai Visual only. sesuatu yang maksudnya design values itu dipahami sebagai sesuatu yang hanya terlihat itu satu. Atau design values itu dipahami sebagai it's all about production mungkin and cost gitu mungkin ya. Karena sebenarnya sometimes branding itu ya tadi nggak semua tentang yang harus kelihatan fisik. Oke. Dari suara, tone of voice, bagaimana kita ngetik teks mungkin di sosial media. Nah, apa itu berarti itu termasuk design values ya? Karena ya tadi Ini ada urutannya atau gimana tuh kalau design values? sebenarnya kalau design values itu nggak ada urutannya. Tapi dalam artian Melingkupi apa aja gitu ya? karena design values itu kita kalau bicara lagi kadang each of brand itu bisa di-treat berbeda. Maksudnya kita punya formulanya memang how to treat atau mungkin bagaimana kita menciptakan design values untuk sebuah brand. Itu design values itu bisa kayak mungkin dari bagaimana kita memahami esensinya dulu, utamanya tuh apa sih brand itu, ya kan. Terus kita mesti memahami juga who is the market. Design. Jadi berarti pertama memahami brandnya, yang kedua esensinya. Oke. Karena justru sebenarnya ketika kita bicara mengenai design values itu adalah momen di mana kita bisa create sebuah kata atau words yang beberapa kata lah dalam artian yang bisa dipahami apa sih yang brand itu angkat supaya menjadi orang hargai itu adalah sesuatu yang bernilai dari brand itu. Jadi kata-katanya dulu. Betul. Oke. Jadi branding itu sebenarnya yang tadi seperti sampaikan lah. Ini menarik banget ya. Jadi branding itu adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah kalimat atau kata yang dalam artian kita buat sedemikian rupa sampai itu bisa mewakili dia, brandnya, jati dirinya dia. Itu values. Nah, ini berarti ini dozers ya. Jadi saat lo membuat suatu desain itu bukan yang tampak dulu, tapi apa yang relate sama brandnya dulu melalui sebuah bukan slogan ya, apa ya? Penggambaran lah ya. Ya ini mungkin emang bahasanya lebih ke bahasa branding. Branding ya. Ya, pastilah. Karena memang kalau di branding itu kalau kita telusurin lebih dalam, branding itu adalah sesuatu yang intangible. Karena branding itu emang dibangun dari trust and relationship. Ya nggak ada relationship, nggak ada trust, mau kita kerjain sebagaimanapun itu nggak akan, ya cuman akan sekedar desain visual doang, cakep doang. Tapi cakep itu bisa ditiru. Gitu loh. Jadi nggak dibangun dengan fondasi yang kuat. Yes. Ibaratnya gitulah. Iya. Tapi gue juga baru ya bukannya maksudnya secara tidak sadar sudah mengalami. Tapi secara teori kayaknya nggak banyak juga yang ini ya. Nggak banyak. Gue misalkan ada klien, gue pengen ini desain dong. Orang-orang pasti kepikirannya, wah desainnya, lo apa kerjaannya ini gini. Oh ya kalau langsung bikin gitu kan. Ya. Padahal nggak seperti itu gitu ya. Nggak seperti itu. Nggak selamanya seperti itu. Betul, memang kadang-kadang nggak semua project juga harus di-treat seperti itu karena emang tergantung juga dari apa ya objektifnya lah ya. Seperti itu. Cuman memang kalau ada bagusnya kalau buat gua mau cuman sekedar buat brosur pun I have to really understand that. Karena kayak kita ada di sini pun, you ada di sini, gua ada di sini, setiap orang ada di sini, itu semua punya purpose-nya. Even barang ada apapun di sini, itu pasti semua ada purpose-nya. Termasuk media yang kita kerjakan, itu harus ada purpose-nya. Jadi titik tertinggi brand di luar dari kita bicara positioning lah, kita bicara mengenai brand vision lah, mission lah, essence lah, and then kayak kita bicara brand values, yang paling tinggi itu sebenarnya purpose.
Iya. Kalau kita mendirikan values, tidak tahu mengenai purpose-nya apa sih kita ngerjain ini. Value itu juga gak akan kemana-mana. Bener. Ibarat kata kalau kita punya anak itu kita nggak kasih dia purpose nih. Lu udah besar, lu harus punya cita-cita kesini. Ya, anggaplah kita dikte begitu ya. Yeah. Kalau dia tidak punya itu, mau kita bilang kayak value lu adalah lu harus jujur, punya integritas, terus harus bisa nyaman, diajak ngobrol orang, bla 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 bla, kita bisa buat ribuan values. Yeah. Tapi tapi buat apa? Untuk apa tujuan akhirnya? Terus kalau nanti gue gede mau kemana? Nanti kalau misalnya udah sekian tahun, gue mau kemana? Tujuan gue kemana? Nah, itu. Oke. Nangkep tuh. Nah, purpose ini yang meruncingkan siapa? Dari customernya menceritakan purpose-nya dulu, konsumen maksudnya, gitu ya? Dari klien maksudnya? Ya, misalkan dari segi klien gitu. Lalu, apakah itu yang terjadi seperti itu atau memang biasanya klien mengikuti apa kata pelaku gitu, branding agency gitu, atau di satu sisi ini adalah Rubikub atau sebaliknya? Kalau dari kita bisa apa ya? Kenapa ya? Gue selalu bilangnya kata-kata fleksibel, tapi sebenarnya fleksibel itu ambigu. Benar. Mungkin terlalu luas. Mungkin gue saklokin aja ya. Biar kita sama-sama paham dan ini juga menjadi salah satu pembelajaran buat kita. Kalau menurut gue, disclaimer, disclaim dari lo ya. Kalau menurut gue, purpose itu sudah pasti itu harus dari mungkin gini, gue bilangnya gini, nggak semua klien datang ke kita dia tahu purpose-nya. Setuju. Nggak semua, nggak semua. Tapi dengan kita ngobrol, dengan kita bangun relationship, dengan kita memberikan gambaran who we are, and then memberikan gambaran who they are ke kita, terus dia memberitahukan pain point-nya dia apa sih selama ini. Terus karena harus berangkat dari situ. Betul, karena terus kita juga menyampaikan gini, oh ternyata pain point kita juga untuk menghadapi seperti ini. Di situ dari pain point akan muncul apa? Challenge. Ketika ada challenge, pasti akan ada namanya solution. Iya dong? Iya. Dari solution, dari situlah kita bisa merumuskan bersama purpose-nya itu kemana. Contoh, anggaplah ya, ini paling gampang. Ini memang lagi ada kita kerjakan juga. Paling gampang adalah, kalau gue tanya nih kalau purpose-nya kalau buat brosur ngapain? Pasti kalau misalkan konsumen untuk sales. Untuk sales. Awareness. Itu kan tapi misalkan, general kan. In general. General kan. Tapi kan dalam brosur itu banyak konten toh. Banyak. Ada judul, ada subheadline, ada image, ada grafik, ada kontak. Ada konten, ada grafik, ada table, ada mungkin produk, services. Itu semua itu menjadi faktor variabel buat kita. Itu variabel yang harus kita perhitungkan. 10 tadi tuh. Gue sebutin ada 10, banyak banget tuh kan. Tapi 10 variabel ini, contoh nih, gue datang ke lu sebagai branding agency, tolong buatin gue brosur dong. Lu mau highlight apa? Tuh. Iya. Highlight dong. Iya, betul. Satu, highlight tuh tujuannya buat apa? Tujuan kan? Betul. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai highlight, kan kita mesti tahu dulu gak? Brosur itu sebenarnya basically digunakan untuk apa? Benar dong? Benar. Bisa untuk bridging atau lu mau kasih detailnya semua di brosur. Benar nggak? Tapi kan lu masih ngerti juga, market tuh nggak semua yang punya di Indonesia tuh demen baca. Betul. Iya nggak? Berarti kan kita mesti tahu dong, purpose-nya nih barang ini apa dulu nih. Iya nggak? Baru terus kita kasih arahan. Bu, kalau kita ngeliat dari sasaran target market kita adalah masyarakat luas. Satu Indonesia contoh. Brosur ini tidak boleh terlalu detail, karena nggak semua orang suka baca. Tapi bahasanya mau seperti apa? Nanti purpose-nya kita kasih tahu. Bahasanya ini harus bisa mewakilkan dari perusahaan bagaimana tata bahasanya itu yang sesuai. Jangan terlalu formal, jangan terlalu kaku. Jangan terlalu nyeleneh juga. Iya. Nah, itu batasan-batasan itu yang kita ciptakan. Dapat kesepakatan bareng. Nah, itu yang tadi gue sebut, purpose-nya. Oke. Jadi ketika kita sudah tahu purpose-nya, kita sudah tahu insight dari market, brosur itu ibarat kata ketika gue bilang, ini ibaratnya anak ya, nah, lu pergi ke situ deh, beritakan apapun itu, ya kan dari brosur ini. Dia langsung tahu tujuan dia. Oh, ini tuh gue
disampaikannya gue itu orangnya straightforward, gue ini simple, dan gue harus menjadi penengah supaya orang tuh datang dari dia ke bokap gue, contoh gitu kan, supaya dia langsung komunikasi. Berarti gue harus menyampaikan dengan cara membuat dia penasaran, gue harus menyampaikan dengan cara, oh at least dia udah tahu produk gue apa, oh at least dia tahu gue tuh siapa. Jelas jadinya ya. Itu nanti baru gue bridging supaya orang tuh datang ke situ. Nah dia kan tahu tujuannya. Jadi nggak cuma sekedar buat browser dong. Terus nanti gue mau ngapain? Browser mau taruh apa? Kontaknya mau kemana? Nanti kalau ada orang tertarik kemana? Iya. Bener nggak? Nah itu maksud gue. Iya, Jadi kayak desain apapun tuh ada juga potensi gue harus ngapain? Ya bebas lah lo ngapain. Biasa ada yang gitu kan? Ada. Padahal nanti begitu udah nyampe, nanti tiba-tiba nyampe ke sono, anggaplah bener. Dia bisa berhasil bawa. Terus orang yang nerimanya, loh emang tadi nggak dijelasin di situ? Loh tadi emang nggak ada penjelasan ini? Loh kok kurang ini? Kok kurang itu? Nah jadinya kan miskom. Bukan ini maksud gue berarti gitu. Kan si media itu gagal dong untuk mengkomunikasikan purpose-nya dia dong. Nah itu maksudnya. Oke. Itu kesalahpahaman banyak juga tuh di situ. Banyak. Makanya ya tapi memang nggak bisa dipungkiri kayak kita di sini juga nggak semuanya tuh berjalan sesuai apa yang kita planin. Itu adalah gambaran besar kita idealnya. Idealnya adalah ketika kita komunikasi itu seperti itu harusnya. Idealnya. Gitu. Ya hopefully dengan adanya gue menyampaikan ini ya kan, nanti kita semua bisa punya pemahaman yang sama gitu loh. Ketika bagaimana membuat sebuah komunikasi yang benar itu tidak bisa hanya sepihak. Komunikasi yang benar itu harus dibangun secara dua pihak. Gitu. Tadi flow-nya tadi. Iya, flow-nya tadi kayak udah lo bilang bahwa ya sebagai informasi dulu di awal ya kan, ada part research ya. Iya, betul. Nah, mungkin karena lu udah membuka tentang hospitality, mungkin boleh ya, nggak apa-apa ya? Karena gue merasa lu tuh tadi itu yang lo bilang kayak merancang rasa untuk sebuah ruang. Asik. Anjay. Karena tadi udah dibuka juga tentang hospitality. Sebenarnya yang gue mau tanya tuh, hospitality itu apa sih? Mungkin gue ambil perspektif dari segi branding kali ya. Oke. Kalau tadi kita bicara desain, bicara tentang emosional, itu kan adalah root-nya. Tapi ketika kita bicara hospitality itu kan one of the root dari kategori project kita. Tapi kalau ditanya hospitality apa yang kita bangun, sebenarnya bukan cuma sekedar ruang yang kita tata menjadi rapi, bukan tentang logo yang kita pajang di atas bangunan. Benar. Kita membangun ritual. Gila. Bener gak? Kayak hospitality itu sebenarnya adalah di dalamnya itu bicara tentang orang. Benar. Tentang services. Bicara tentang makanan yang di-serve. Bicara tentang bagaimana hotel itu bisa memanggil kembali orang itu untuk datang ke situ untuk berkegiatan. Atau mungkin untuk melepas stres. Ya kan? Soalnya gini, kalau kita contoh lah, kita bicara mengenai hospitality di Jakarta atau di kota. Sebenarnya di sini tuh orang tuh, mungkin gue nggak mau sotoy ya, gue nggak mau sotoy. Tapi secara garis besarnya, orang melihat sebuah hospitality atau datang ke sebuah, nih hospitality mungkin gue bicara hotel aja ya, anggaplah ya. Iya hotel, ya anggaplah itu brand hotel. Ketika kita bicara mengenai hotel atau mungkin apapun itulah yang berkaitan dengan hospitality, mereka itu nggak bicara tentang tren, mereka nggak bicara tentang sesuatu yang apa ya? Ya instan. Ya, tapi di sini tuh yang kalau gue mau lihat adalah Jakarta itu yang penting mereka datang ke sebuah tempat itu bisa memahami apa yang menjadi apa ya bisa dibilang ya kebutuhan mendasarnya kita sebagai manusia. Saat dia datang ke tempat itu menjadi ada kebutuhan dasarnya juga. Ya mungkin ketenangan, mungkin tempat yang nyaman buat meeting, mungkin juga full service gitu misalnya. Mungkin makanan yang proper, mungkin dilayani, ada bentuknya adalah private services. Nah, itu yang sebenarnya dicari sama orang. Jadi
Mungkin tadi kenapa menyambung kata ritual, karena sebenarnya nggak mungkin lah dalam arti kita bicara hospitality dalam dunia branding itu tidak kita bicara tentang bagaimana kita memahami prinsip dasar dari manusia itu sendiri. Karena hospitality itu adalah sebuah bidang usaha yang bisa dibilang melibatkan human interaction. Contoh, you datang ke hotel, terus datang penyambutannya tidak ramah sama sekali. Iya. Itu udah minus point tuh. Betul. Itu aja udah bisa menjadi pertimbangan, lu mau datang lagi apa enggak. Nah enggak? Betul. Anggaplah servisnya bagus penyambutannya. Pada saat lu duduk makan, pelayannya datangnya lama. Mungkin juga cara dia nanya, mau makan apa? Oh ini aja, saya bacain ulang ya. Kan itu nggak enak ya. Benar. Nah itu aja udah jadi minus point lagi. Orang nggak mau datang. Jadi ketika kita bicara hospitality, it's all about bagaimana kita membangun bisnis human to human. Maka tadi gue sebut ritual. Iya. Ritual itu melibatkan sesuatu yang harus terjadi sehari-hari, dibangun secara konsisten, dan itu harus bisa menjadi bagian dari culture seseorang yang mungkin kerja di situ, yang bisa menggambarkan brandnya itu siapa, itu di-image-kan lewat orang-orang ini. Makanya kenapa tadi gue sempat sampaikan adalah branding itu bukan tentang visual, tapi tone of voice-nya kita, cara kita bicara, cara kita nyambut, mungkin lagu yang kita pakai even, itu bisa menggambarkan gaya hospitality yang benar atau enggak. Gitu. Setuju. Ya, mungkin itu kali ya. Iya, jadi itulah maksudnya pengertian dari hospitality itu sendiri gitu. As experience yang lo pasti junjung tinggi lah ya. Jatuhnya harus itu gitu ya. Nah, ini berarti kan visual hanyalah elemen kecil gitu. Jadi yang harus dirasakan itu yang paling memorable gitu ya. Iya. Tapi mungkin dari segi mata desain yang mungkin orang awam akan melihat, misalkan hanya melihat sebuah logo dalam sebuah hotel, itu bisa langsung menggambarkan nggak isinya apa? Maka tadi yang gue sempat sampaikan, hotel itu bicara tentang bisnis human interaction-nya juga di sini. Ngomongnya seperti apa ya? Kayak kalau kita bicara hospitality atau hotel business branding, ini kalau ngomong pemahamannya, kita nggak cuman build untuk kepentingan eksternal. Mungkin kalau tadi kasusnya seperti itu, berarti secara internalnya tidak teredukasi. Iya. Mungkin. Karena mau bisnis apapun itu, di luar dari hospitality pun, ini tuh bukan tentang kita bicara mengenai traffic only ya. Orang datang ke hotel, mereka nginep rame, oke, dan selesai gitu loh. Karena ada satu kata sih, mungkin kalau gue mau sebut adalah daily belonging. Ini mungkin yang banyak banget orang menjalankan sesuatu itu kayak yang penting gue running aja, dapat income, ya kan, dapat pemasukan. Ini dimanapun dia berada. Tapi tidak ada sense of daily belonging dari internalnya mereka, tidak ada sense of daily belonging dari si konsumennya mereka, atau mungkin guestnya mereka, tamunya mereka. Karena yang tadi itu hal-hal yang tadi bisa terjadi itu memang tidak dipungkiri. Kayak contoh even sekelas kayak Four Seasons pun, ya kan, karena cici gue kan kerjanya di situ kan. Itu pun masih terjadi. Tapi dalam artian itu juga salah satunya karena mereka tidak punya atau mereka tidak mengerti 100% mengenai culture-nya dari company itu. Ya ibarat kata mereka diedukasi tapi mereka nggak paham. Itu aja sih sebenarnya salah satunya. Karena memaksakan untuk semua orang bisa ngerti mengenai culture itu juga nggak mungkin. Apa nggak mungkin kalau misalkan kita bikin sebuah sistem untuk mereka mengerti? Kan ada partner di sana. Ya betul, balik lagi itu kita, training. Iya, training. Berarti kan kita juga mesti invest time kita untuk training, right? Tapi yang tadi seperti gue sampaikan, even jangan kan ngomong jauh-jauh deh. Kita bicara di kantor di Bcube aja pun sama.
Nggak semua yang kita nurture itu berarti kita bisa dapat expect result yang sama dari setiap orang outputnya. Itu berbeda-beda. Jadi kalau contoh kayak tadi kasusnya kalau hotelnya bintang 5 tapi makanannya tidak mencerminkan apa. Bisa banyak hal. Satu, bisa karena dari manajemennya juga yang penting kejar omset doang atau mungkin kejar yang penting laku. Ya kan karena dia ngeliat tren mungkin. Yang kedua, memang mereka tidak ada pelaku secara di dalam itu yang bisa mengembangkan eksplorasi secara bagaimana sih inovasi ini dilakukan tapi tetap masih sejalan dengan karakteristik dari brand kita. Nah, mungkin juga pelaku yang untuk membawakannya dia tidak mengerti benar mengenai siapa sih brand yang tempat gue lagi kerja ini siapa sih sebenarnya. Dia juga nggak mengerti. Contoh ya, kita ambil kasusnya kayak Iconic Marjorie yang di Penang tadi kita kerjakan. Mungkin kalau kita sebut peranakan doang ya, itu luas. Tapi sebenarnya kalau kita pelajarin lagi peranakan itu, kita pergi ke situ, survei langsung, kita pelajarin dari culture dan tradisi peranakan lokal setempat, hanya di daerah Penang itu sendiri, itu berbeda. Even peranakan di Singapura, peranakan Penang, peranakan di Malaysia, atau mungkin Indonesia, itu berbeda. Nah, kalau itu tidak tersampaikan dengan jelas, clear, dan tidak ada orang yang bisa menyampaikan itu secara jelas kepada tim internalnya, kesalahan tadi bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Jadi, jaminan untuk tidak terjadinya human error itu memang ya bisa dibilang nggak mungkin lah ya. Emang nggak mungkin, tapi bisa dimitigasi dan bisa diminimalisir dengan tadi mungkin training, mungkin edukasi di awal. Karena uniknya kalau kayak tempat cici gue kerja di Four Seasons, itu kemarin gue juga kaget sih. Ternyata satu orang itu dibagi satu buku. Tebel, lumayan tebel. Untuk di dalamnya diajarkan bagaimana si pendiri Four Seasons itu dia menerjemahkan isi dari kepala dia, bagaimana pada saat dia membuat Four Seasons Hotel itu. Gue nggak tahu apakah emang tentang Four Seasons secara umum atau enggak ya, tapi gue juga belum baca. Tapi ketika gue lihat di dalam itu diajarkan, dia nggak ngajarin mengenai SOP, tapi dia ngajarin tentang mindset, thinking, how hospitality itu dilakukan di sebuah hotel. Bagaimana jiwa dari si owner itu dituangkan sedemikian rupa, passionnya dia dituangkan, supaya si yang nanti jadinya melakukan atau kerja di situ, dia punya satu jiwa yang sama dan dia punya pemahaman yang sama tentang apa sih yang sebenarnya jadi tujuannya hotel ini dibangun, alasannya apa, gitu loh. Apa sih cita-cita terbesarnya? Apa sih tujuan akhir end goal-nya? Apa sih yang menjadi daya tarik utama? Kenapa kok sampai bisa bertahan sekian lama? Nah, di situ diajarkan, di situ dikasih tahu. Dan itu yang menurut gua nggak semua hotel even menerapkan hal itu. Gitu. Jadi ketika masuk ke situ, setiap orang diharuskan untuk membaca itu dan mereka harus ngerti fondasi dasarnya mereka tuh apa. Ada di situ tuh mereka terpilih tuh karena apa? Karena mereka sudah melewati sejarah panjang di situ. Mungkin cici gue masuk dalam waktu sehari 2 hari dia hire dapat masuk udah selesai. Tapi sebenarnya kalau kita baca lagi mungkin kalau kita pahami kenapa masih dibagi buku setebal itu. Orang yang masuk ke situ itu artinya dia sudah mengalami filter yang sekian banyak dari satu buku itu. Berarti kan anggaplah HRD itu meng-hire orang. Berarti kan dia harusnya paham dong di situ buku itu kan. Berarti orang itu masuk karena sudah difilter berdasarkan dari semua kriteria yang sudah dituangkan oleh owner itu dalam satu buku itu. Nah, mungkin itu yang kadang-kadang tidak tersampaikan dengan jelas ketika mungkin pelaksananya atau mungkin di lapangannya seperti apa. Karena again brand spirit atau mungkin values atau culture itu tidak akan bisa terlaksana kalau memang tidak ada hubungan timbal balik atau kerjasama timbal balik antara si pembuat dari culture itu atau si penyusunnya itu dengan si pelaku utamanya yang akan melakukan itu. Karena emang sifatnya harus berjalan berbarengan. Betul, dan harus ada yang melaksanakan gitu dalam artian. Gitu. Ya, berarti memang untuk perancangan pertama tuh sebenarnya itu kan berarti proses mediasi lah ya. Betul.
yang emang sudah disetujui dan memang susahnya bagi dari setiap brand adalah pelakunya ya. Betul. Sebenarnya itu ya. Betul. Jadi apa pesannya dan purpose-nya sebenarnya udah jelas di awal. Betul. Betul. Tinggal pelakunya gitu ya. Betul. Oke. Itu. Berarti sebenarnya kalau misalkan elemen-elemen kecil apa yang bikin nih nggak bisa ngomong kecil juga sih sebenarnya. Emang dari awal semuanya tuh udah harus mengena kan. Betul. Karena semua value di awal untuk segala hospitality memang harus sudah tersampaikan gitu ya. Betul. Nah biasanya kalau misalkan lu mengamati, gue nggak tahu nih, lu sering pergi ke hotel-hotel apa enggak nih? Jarang. Atau bukan hotel deh, karena lu pasti pergi ke tempat makan. Ya. Ya kan, pasti kan. Nah itu biasanya ya orang sejenius lu tuh pasti Jenius dari mana? bayarnya maksudnya. Oh. Jadi kan lu biasanya masuk tuh, gue yakin 100% lu tuh nggak masuk hanya sebagai konsumen. Betul. Lu pasti masuk, lu ngelihat macem-macem tuh. Ngelihat, Udah ketebak udah ketebak kan? Pasti udah ketebak gitu. Udah ketebak ya? Oke. Nah biasanya tuh memang apa contoh simple yang menurut lu tuh ruangannya biasa aja, tapi tuh kena banget di lu? Jujur ya, kalau sampai sedetail itu untuk sampai saat ini ya, ini bukan mau ngomong sombong ya, tapi belum ada satupun. Tapi Belum mungkin ada, cuman kayaknya gue sendiri nggak begitu terlalu nginget banget lah. dalam artian. Cuman kalau ditanya apa sih, mungkin kalau tadi kan lu bisa tebak ya, gue kayaknya tipikalnya mungkin agak bawel, mungkin agak rewel ya untuk begitu. Tapi jujur iya, orang punya tendensi itu akan lebih mudah untuk mengingat yang negatif. Benar nggak? Oh pasti itu. Pasti. Jadi kalau gue bilang sampai saat ini, kenapa tadi gue bilang kayaknya belum ada yang benar-benar bisa buat gue nyampe nyaman, bisa dibilang susah. Oke. Susah. Wah, Mendekati pun itu gue lagi. nggak bisa inget, bener jujur aja nggak bisa. Karena apa? Ya tadi seperti yang disampaikan, gue emang tipikalnya bukan menghargai terkait mengenai produknya, Ya. tapi kadang tuh small gesture kayak gue bisa melihat ketika orang tuh tulus atau enggak ketika mereka ngejalanin sesuatu. Visual atau dia melakukan? Dia melakukan. Oke. Jadi kalau buat gue ukuran ketika masuk ke sebuah tempat itu bisa dibilang ini tuh berhasil atau enggaknya, itu adalah dari small gesture tadi itu. Bagaimana sesuatu yang memorable tuh gue inget tuh bukan tentang produknya. Tapi kalau dibilang ditanya yang mana, gue juga nggak tahu. Gue udah lupa kayaknya. Kayaknya udah lupa karena kadang-kadang tuh suka di depannya bagus, di belakang kok jelek ya. Cara pada saat bayarnya ternyata begini ya, ya kan? Ada aja kadang-kadang. Ada aja ya. Berarti kalau misalkan kalau melihat hospitality and branding, apakah kalian akan memanage sampai cerita itu benar-benar disampaikan? Setelah misalkan nih Iconic Marjorie jadi, lu terus datang ke sana gitu kali ya. Datang ke sana untuk melihat benar lo cara ininya ini begitu. Itu benar begitu nggak? Kalau idealnya iya. Idealnya iya. Cuman memang kalau dari kita mungkin kita bilangnya gimana ya? Kebanyakan yang kita provide itu bentuknya guideline. Guidelines, oke. Ya mungkin kayak SOP atau mungkin aturan pada saat menyambutnya kita pakai kata-kata apa. Cuman memang kadang-kadang ketika itu diedukasikan ke bagian staffnya atau mungkin karyawan dari hotel, itu memang mesti ada satu jembatan lagi, mungkin orang secara internal yang kita sebut mungkin kayak HRD atau apapun itu yang bisa membantu untuk menyampaikan itu. Jadi mungkin kalau dari kita edukasi lebih ke arah bagaimana guideline itu dilakukannya aja sih. Oke. Cuman pada saat implementasinya ya kita bisa lihat lah ya, namanya brand itu kadang-kadang cuman setahun 2 tahunnya berjalan. Nah paling ya kalau dari kita tuh lebih ke arah merimain aja secara konsistensinya agar terus berjalan. ya.
kadang-kadang juga pernah dulu kayak ada satu project, oh ternyata awal tahun nih, 2 tahun ke depan sama nih, masih menggunakan sama. Terus tahun ketiga, sudah mulai acak-adut, ya kan, mungkin visualnya berantakan atau mungkin cara ini udah kedengaran ada komplain. Nah kita bantu untuk kasih tahu, ini ada begini nih, meskipun dia udah mungkin bukan jadi klien kita atau mungkin udah enggak, kita masih untuk tetap melihat atau mantau untuk menginfokan itu. Jadi kalau dari kita sih mungkin kurang lebih seperti itu ya. Karena pelaksana di lapangannya pastinya kita tetap butuh orang yang bisa kasih guidance. Bisa lebih memberikan arahan secara, maksudnya kita juga nggak mau jadi contoh, kita namanya agency kan nggak selalu bisa punya waktu standby secara internal buat mereka juga. Maksudnya pastinya kita harus mendelegate itu ke orang yang memang bisa untuk berkomunikasi dengan lebih leluasa kepada staff dan karyawannya untuk menyampaikan guideline itu nanti ke depannya. Kurang lebih gitu sih. Yang terjadi ya itu juga sebenarnya terjadi kok. Itu terjadi. Kadang-kadang kan juga agak susah ya, maksudnya kita balik lagi berhubungan sama orang. Betul. Ya kan, yang pasti beragam-ragam cara penyampaiannya. Betul. Tapi ya kebetulan karena memang ada SOP dan guidelines, pasti akan terjadi demikian gitu ya. Ya, karena kan lagi-lagi penyampaian itu kan juga nggak bisa yang serta-merta idealismenya dari kita kan. Pasti mereka ada aturan operasional sendiri atau seperti apa. Nah itu mereka bisa mengadjust dan juga menyesuaikan. Tapi spirit dan value-nya itu dari kita. Gitu. Itu yang kita bangun. Thanks Charles. Ini kayaknya kita nggak bakal sekali. Kita nanti akan ada lagi. Baik. Ya, nanti akan ada lagi yang kita bahas dari sisi branding juga, dan ada hal-hal lainnya yang Dozers juga bisa catat sebagai knowledge baru. Dan intinya sih sama ya, tadi sama Mario juga ya. Jadi memang mindset itu penting. Mindset itu penting dari awal tuh. Karena gue suka banget tadi daily belonging tuh, gue suka banget. Daily belonging ritual tuh gue langsung klik banget, bener-bener. Itu harus ada di mindset kalian ya. Setiap kalian bekerja sama siapapun, brand apapun, daily belonging tuh harus selalu ada. Betul gak? Betul ya. Betul banget. Thank you Charles. Oke, sampai berjumpa lagi di Dose Creative selanjutnya. Dan jangan lupa untuk likes, apa aja tuh, like, comment, subscribe, semuanya. Pak Glenn. Follow juga Instagram kita biar makin tahu siapa kita. Kan kalian harus research juga siapa nih host dan ini guest speakernya. Thank you Charles. Thank you. Saya Junior Sumantri dan ada siapa, sebutin dong. Charles TJ dia, bukan Transjakarta ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dose out. Thank you.